Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langit Semesta Alim Sejati Hidayatullah dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan usulan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Computer Vision berbasis CNN untuk deteksi multi-objek jahe. Kelompok penelitian saya adalah Computer Vision dengan dosen pembimbing yaitu Pak Denny Fasanando MKom. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait formulasi topik tugas akhir. Yang pertama ada tema yaitu Computer Vision dan subjek yang dibahas adalah terkait Computer Vision dan objeknya adalah jahe, kata operatifnya implementasi dan metodenya research and development karena memerlukan hasil produk yaitu sebuah aplikasi. Berikutnya adalah latar belakang. Yang pertama, penjelasan terkait jahe yang digunakan sebagai objek dan CNN untuk metode yang digunakan. Ada juga penelitian terdahulu yang membahas terkait penggunaan CNN dalam deteksi klasifikasi objek. Nah, ada juga kesenjangan penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada aplikasi tunggal atau single object, bukan deteksi simultan beberapa rimpang dalam satu citra. Belum ada penelitian yang menggabungkan pembuatan dataset sintesis multi-objek rimpang dan implementasi CNN berbasis web secara terpadu. Kurangnya publikasi dataset terbuka yang bisa digunakan ulang juga. Adapun rumusan masalah ada 4 poin, yaitu bagaimana mengimplementasikan metode computer vision berbasis CNN untuk mendeteksi multi-objek jahe dalam satu citra. Kedua, bagaimana membangun dataset citra jahe yang mempresentasikan kondisi multi-objek dengan variasi pencahayaan, posisi, dan tumpukan jahe. Yang ketiga, bagaimana kinerja model CNN dalam mendeteksi setiap objek jahe sebagai entitas terpisah berdasarkan metrik evaluasi jahe. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan model berbasis web yang dapat digunakan secara lintas platform. Adapun tujuan ada 3 poin, yaitu mengimplementasikan sistem deteksi multi-objek jahe berdasarkan computer vision menggunakan CNN. Kedua, menyusun dan memanfaatkan dataset citra jahe yang mengandung skenario deteksi multi-objek. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja model CNN dalam deteksi jahe sebagai entitas terpisah menggunakan metrik evaluasi deteksi yang relevan. Adapun luaran penelitian ada 5 poin, yaitu aplikasi berbasis web untuk deteksi multi-objek jahe menggunakan metode computer vision berbasis CNN, model CNN, dan yang kedua, model CNN terlatih untuk deteksi multi-objek jahe beserta konfigurasi dan parameter pelatihan. Ketiga, dataset citra jahe yang merepresentasikan kondisi multi-objek baik berupa data asli maupun dataset sintesis. Keempat, dokumentasi teknis sistem meliputi arsitektur sistem, alur pemrosesan data, dan skenario pengujian. Dan yang terakhir, protokol pengujian dan evaluasi model, termasuk metrik kinerja deteksi yang digunakan. Adapun ruang lingkup penelitian, objek penelitian berupa jahe yang direpresentasikan dalam citra digital dengan skenario multi-objek. Yang kedua, pengambilan dan penyusunan dataset dilakukan menggunakan citra jahe, baik hasil pengambilan langsung maupun citra sintesis. Ketiga, metode yang digunakan adalah computer vision berbasis CNN untuk deteksi objek. Keempat, model deteksi yang dikembangkan mampu mengidentifikasi citra jahe sebagai entitas terpisah dalam satu citra. Yang kelima, pengembangan dan pengujian sistem dilakukan menggunakan perangkat lunak berbasis Python dan pustaka deep learning yang relevan. Keenam, implementasi sistem dilakukan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui peramban browser. Evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik evaluasi deteksi objek. Adapun batasan masalah dalam penelitian yaitu sistem hanya melakukan deteksi keberadaan dan lokasi objek jahe tanpa penghitungan jumlah.
2. Sistem tidak melakukan klasifikasi kualitas, ukuran, atau tingkat kematangan jahe. 3. Citra yang digunakan terbatas pada citra 2 dimensi dan tidak memanfaatkan data kedalaman atau data sensor tambahan. Sistem tidak diintegrasikan dengan perangkat keras lapangan seperti kamera real-time atau sistem otomasi industri. 5. Pengujian sistem difokuskan pada akurasi dan kinerja deteksi, tanpa membahas aspek keamanan, skalabilitas besar, dan optimasi jaringan. Dan yang keenam, aplikasi berbasis web yang dikembangkan bersifat prototipe, bukan sistem produk skala industri. Adapun metodologi, ada tertera dalam diagram alur. Pertama, melakukan studi pustaka, menentukan kebutuhan sistem dan spesifikasi penelitian, lalu mengumpulkan dan menyusun dataset citra jahe. Berikutnya, melakukan praproses dan augmentasi data, seperti menggunakan bounding box. Lalu merancang arsitektur model CNN, melatih model CNN, mengevaluasi jika memenuhi kriteria, jika tidak memenuhi kriteria, maka model diperbaiki, dan merancang arsitektur model CNN kembali. Lalu berlanjut lagi hingga kinerja memenuhi kriteria. Berikutnya, mengembangkan aplikasi berbasis web, lalu mengintegrasikan model CNN ke aplikasi web. Selanjutnya, melakukan pengujian sistem, dan yang terakhir, menyusun dokumentasi dan laporan tugas akhir. Ada juga jadwal pelaksanaan. Ada 6 poin, yaitu melakukan studi pustaka, melakukan studi lapangan, membuat dataset, membuat model, implementasi model pada web, dan penyelesaian laporan TA. Ada parameter kemajuan progres dari penelitian ini hingga waktu eksekusi langkah-langkah seperti yang tertera pada gambar. Ya, berikutnya adalah daftar pustaka. Ada 16 yang dipakai. Tapi ini tidak ya, ini sudah daftar pustakanya menyertakan referensi rujukan utama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan usulan dari tugas akhir saya dengan judul Analisis Penerapan Metode YOLO untuk Deteksi Kerumunan Manusia di Area Publik tanggal 5 menggunakan computer vision pada Satpol PP Kabupaten Tegal. Di sini dengan saya Syafiq Aful Haq dengan NIM 230-238, dosen pembimbing Pak Deni Fasanando Sapanisma Mkom, bidang keilmuan Computer Vision Acer Group. Yang pertama, formulasi topik tugas akhir. Tema Computer Vision, subjek kerumunan manusia atau pedagang K5 PKL, objek variabel, deteksi kerumunan menggunakan metode YOLO, kata operatif, analisis penerapan, metode You-Only Lock-Ons atau YOLO Deep Learning. Selanjutnya, latar belakang deteksi kerumunan manusia di area publik seperti lokasi pedagang K5 atau PKL Kabupaten Tegal merupakan kebutuhan penting dalam menjaga ketertiban umum karena tingginya mobilitas masyarakat sering memunculkan potensi pelanggaran, kemacetan, hingga risiko keselamatan.
Kondisi kerumunan di area PKL bersifat dinamis, dengan perubahan kepadatan yang dapat terjadi dalam waktu singkat, serta dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan luar ruang yang kompleks seperti variasi pencahayaan, latar belakang visual yang beragam, dan pola pergerakan manusia yang tidak teratur. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa teknologi computer vision berbasis deep learning, khususnya algoritma You-Only-Lock-Once atau YOLO, telah mampu melakukan deteksi manusia secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi pada lingkungan yang padat aktivitas. Meskipun demikian, penerapan metode YOLO dalam konteks pengawasan kerumunan masih menghadapi sejumlah permasalahan teknis, antara lain terjadinya occlusion antara individu, kesalahan deteksi pada kondisi kepadatan tinggi, keterbatasan dataset yang merepresentasikan kondisi lokal, serta kendala komputasi pada perangkat yang digunakan di lapangan. Berbagai solusi yang telah diusulkan seperti penggunaan varian YOLO yang lebih efisien, augmentasi data, serta optimasi model. Namun setiap pendekatan masih memiliki keterbatasan tersendiri ketika diterapkan pada lingkungan nyata seperti area PKL. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melakukan analisis kinerja metode YOLO secara komprehensif pada kondisi real di Kabupaten Tegal, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keandalan, keterbatasan, dan potensi penerapan metode tersebut sebagai dasar rekomendasi pengawasan kerumunan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional sampai Kabupaten Tegal. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja metode YOLO atau You-Only-Lock-Once dalam mendeteksi dan menghitung jumlah kerumunan manusia di area Pelanggi 5 atau PKL Kabupaten Tegal menggunakan teknologi computer vision. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi metode YOLO dalam menghitung jumlah individu dan kondisi kerumunan manusia yang berbeda di area PKL. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi lingkungan seperti variasi pencahayaan, tingkat kepadatan kerumunan dan occlusion terhadap hasil deteksi kerumunan manusia menggunakan metode YOLO. Yang keempat, sejauh mana nilai evaluasi kinerja metode YOLO berdasarkan parameter akurasi, precision, dan recall dalam mendeteksi kerumunan manusia di area PKL Kabupaten Tegal. 5. Bagaimana hasil analisis kinerja metode YOLO dapat dijadikan dasar rekomendasi pemanfaatan teknologi deteksi kerumunan untuk mendukung pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal. Selanjutnya, tujuan yang pertama, menganalisis kinerja metode YOLO atau You-Only-Lock-Once dalam mendeteksi kerumunan manusia di area Pelanggi 5 atau PKL Kabupaten Tegal. Yang kedua, menganalisis kemampuan metode YOLO dalam menghitung jumlah manusia pada kondisi kerumunan yang berbeda. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi metode YOLO berdasarkan parameter akurasi, precision, dan recall. Yang keempat, menganalisis pengaruh kondisi lingkungan seperti pencahayaan, kepadatan kerumunan, dan occlusion terhadap hasil deteksi metode YOLO. Yang kelima, menyusun rekomendasi pemanfaatan metode YOLO untuk pengawasan kerumunan manusia di area PKL Kabupaten Tegal berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas analisis penerapan metode YOLO untuk deteksi kerumunan manusia di area Pelanggi 5 atau PKL di Kabupaten Tegal. Yang kedua, objek yang dianalisis terbatas pada manusia tanpa mencangkup pengenalan wajah atau identitas individu. Yang ketiga, data yang digunakan berupa citra dan atau video dengan sudut pandang kamera tetap tanpa membahas pergerakan atau perpindahan kamera. 4. Evaluasi performa metode YOLO dibatasi pada parameter akurasi, precision, dan recall tanpa membandingkan dengan metode deteksi lain. Yang kelima,
Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data, integrasi sistem skala besar, maupun implementasi operasional penuh, melainkan difokuskan pada hasil analisis deteksi kerumunan. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, penelitian ini mencakup hasil penerapan metode YOLO dalam mendeteksi dan menghitung kerumunan manusia di area publik pada kaki 5 atau PKL Kabupaten Tegal berbasis teknologi computer vision. Yang kedua, penelitian memfokuskan kajian pada kemampuan metode YOLO dalam melakukan deteksi manusia pada kondisi lingkungan PKL yang dinamis, meliputi variasi penjajaan, kepadatan kerumunan, dan tingkat pollution. 3. Proses penelitian meliputi pengumpulan data citra dan atau video, pemrosesan data, penerapan model YOLO, serta analisis hasil deteksi. 4. Evaluasi kinerja metode YOLO dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan deteksi kerumunan manusia sebagai dasar analisis penerapan pada pengawasan area publik. 5. Hasil penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran dan rekomendasi penerapan metode YOLO dalam mendukung pengawasan kerumunan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal. Selanjutnya, luaran tugas akhir. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kinerja metode YOLO dalam mendeteksi dan menghitung kerumunan manusia di area PKL Kabupaten Tegal. Kedua, evaluasi performa metode YOLO berdasarkan parameter akurasi, precision, dan recall. 3. Analisis pengaruh kondisi lingkungan terhadap hasil deteksi kerumunan manusia. 4. Rekomendasi pemanfaatan metode YOLO untuk pengawasan kerumunan di area PKL Kabupaten Tegal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan penelitian eksperimental dan analisis yang bertujuan untuk menganalisis kinerja metode YOLO dalam mendeteksi dan menghitung kerumunan manusia. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep computer vision, algoritma YOLO, dan serta penelitian terdahulu terkait deteksi kerumunan manusia di area publik. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data berupa citra dan atau video area kaki 5 PKL di Kabupaten Tegal yang merepresentasikan kondisi lingkungan yang dinamis. Data yang dikumpulkan kemudian melakukan tahap pemrosesan, melakukan resizing dan normalisasi agar sesuai dengan kebutuhan input. Model YOLO diterapkan untuk melakukan proses deteksi penghitungan jumlah manusia secara otomatis. Hasil deteksi yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dievaluasi menggunakan parameter kinerja seperti akurasi, precision, dan recall guna menggunakan tingkat keandalan metode YOLO dalam mendeteksi kerumunan manusia serta kesesuaian untuk diterapkan pada sistem pengawasan di area PKL. Ini adalah diagram metodologi. Yang pertama, start, identitas masalah, studi literatur, pengumpulan data, pemrosesan data, penerapan metode YOLO, fungsi sistem. Di sini ada proses apakah hasil pengujian memenuhi kriteria, akurasi, precision, recall. Jika iya, maka lanjut ke analisis hasil pengujian. Jika tidak, kembali ke pengujian sistem. Jika iya, kembali ke analisis hasil pengujian, terus evaluasi kinerja model, kesimpulan. Di sini ada daftar pustaka untuk mendukung topik dari tugas akhir saya. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asmi Farel. Ini saya akan mengusulkan tugas akhir saya yang berjudul implementasi sistem deteksi tingkat kematangan jeruk Mandarin secara real time menggunakan
menggunakan arsitektur YOLO versi 11 berbasis cloud computing. Di sini saya dibimbing oleh Pak Denny Fasanando Sapanise dengan kelompok ilmuwannya yaitu Computer Vision. Formulasi topik tugas akhir saya yaitu pertama bertema Computer Vision. Subjeknya mendeteksi tingkat kematangan jeruk Mandarin. Atau variabelnya yaitu tingkat kematangan, kata operatifnya implementasi, metode yang saya gunakan menggunakan YOLO versi 11. Latar belakang masalah kenapa saya mengambil topik ini adalah pertama, metodenya itu masih manual subjektif. Proses sortir jeruk Mandarin saat ini masih mengandalkan tenaga manusia. Hal ini rentan terhadap subjektivitas visual dan kelelahan yang berujung pada inkonsistensi mutu produk. Dampak negatif pada operasional yaitu kelelahan pekerja secara langsung mempengaruhi standar mutu dan menghambat efisiensi operasional, terutama saat volume produksi meningkat tajam. Kemudian kualitas dan harga jual. Tingkat kematangan jeruk adalah faktor kunci penentu mutu fisik dan harga jualnya. Konsistensi dalam penilaian kematangan menjadi sangat krusial untuk mempertahankan daya saing. Ini masih menyambung dengan latar belakang tadi. Jadi saya menawarkan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi tantangan sortir jeruk Mandarin. Pertama yaitu memanfaatkan computer vision, yaitu mengimplementasikan computer vision dengan metode deep learning untuk penilaian kematangan yang objektif, konsisten, dan terstandarisasi. Kemudian saya menggunakan arsitektur model YOLO versi 11N. Saya memilih YOLO versi 11N karena menawarkan keseimbangan optimal antara akurasi deteksi dan efisiensi komputasi. Ini sangat cocok untuk perangkat keras terbatas. Konsepnya saya menggunakan hybrid cloud dan lokal. Proses training model dilakukan di cloud, yaitu Google Colab, untuk memaksimalkan kecepatan pembelajaran. Sementara inferensi dijalankan secara real time di laptop standar tanpa memerlukan GPU eksternal. Kemudian rumusan masalah pada topik tugas akhir ini yaitu pertama, bagaimana sih merancang perwarupa sistem deteksi tingkat kematangan jeruk yang objektif dan konsisten. Kedua, yaitu bagaimana kinerja akurasi model YOLO versi 11N dalam skenario deteksi real time. Ketiga, apakah efisiensi komputasi YOLO versi 11N ini memungkinkan referensi pada laptop standar tanpa GPU eksternal. Keempat, yaitu bagaimana sih pengaruh variasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar terhadap akurasi sistem. Kelima, bagaimana perancangan antarmuka yang user friendly bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Tujuan dan luaran penelitian yang saya harapkan pada tujuan utama saya yaitu mengembangkan perwarupa sistem deteksi kematangan jeruk Mandarin berbasis visual. Kemudian melatih dan mengimplementasikan model ultralytics YOLO versi 11N. Kemudian yaitu menguji performa real time seperti precision, recall, map, dan FPS, dan efisiensi pada perangkat terbatas. Luaran utama tugas akhir saya yaitu perwarupa aplikasi deteksi tingkat kematangan jeruk Mandarin berbasis webcam atau video yang mampu berjalan secara objektif dan konsisten. Ruang lingkup dan batasan penelitiannya. Pertama, objek penelitiannya itu fokus pada deteksi kematangan jeruk Mandarin saja. Jenis datanya menggunakan data hybrid kombinasi data sekunder dari internet dan akuisisi primer mandiri. Ketiga, yaitu metode implementasi. Training modelnya itu menggunakan Google Colab, sedangkan referensi dijalankan pada laptop atau PC lokal. Batasan penilaian, ini penilaian kematangan hanya berdasarkan visual kulit buah ya, tanpa uji kimia atau rasa. Kemudian fokus pada perangkat lunak, yaitu saya tidak membahas integrasi mekanik, konvenyor atau robotik. Fokus utama saya yaitu pada pengembangan perangkat lunak deteksi. Kondisi pengujian sesuai rancangan dataset, jadi tidak mencakup kondisi ekstrim atau rusak parah. Metodologi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan prototyping untuk mengembangkan sistem deteksi. Pertama yaitu melakukan studi pustaka.
dengan mempelajari teori kematangan jeruk dan arsitektur Oliver 11. Kemudian yaitu akuisisi data hybrid. Keunggulannya dari sumber terbuka atau pemotretan langsung. Kemudian pre-processing dan labeling. Saya menyiapkan data dan pelabelan kelas kematangan. Kemudian training model menggunakan cloud, yaitu melatih Oliver 11N ini menggunakan Google Colab. Kemudian membangun purwarupa, implementasi inferensi video real time dengan Python dan OpenCV di laptop. Kemudian melakukan pengujian dan evaluasi, mengukur akurasi dan kecepatan FPS di sistem. Ini metodologi yang saya gunakan. Ini diagram metodologi yang saya gunakan. Jadi pertama seperti yang dijelaskan tadi sih. Ini hanya saja ini berbentuk diagram. Setelah dilakukan pengujian, memastikan akurasi dan efisiensinya oke. Jika oke, maka dilanjutkan menyusun tugas akhir. Kemudian jadwal pelaksanaan penelitian pada tugas akhir ini mulai dari Februari hingga bulan Juli 2026. Pertama, pada bulan Februari saya melakukan studi pustaka, kemudian akuisisi data pada bulan Maret dan April, ada pre-processing dan labeling saya melakukan di bulan April dan Mei, kemudian melakukan training model cloud pada bulan Mei dan Juni, kemudian melakukan pengembangan purwarupa pada bulan Juni dan Juli hingga menyusun tugas akhir pada bulan tersebut. Ini rujukan utama tugas akhir saya ada 5, yaitu pertama milik Bargava dan Basal 1 yang berjudul evaluasi kualitas buah menggunakan computer vision. Fokusnya ini pada metode dan teknik terkini. Kemudian Tucker dan Ultralytics 2024 ini tentang dokumentasi teknis Ultralytics Oliver 11. Sumber utama referensi arsitektur model dan implementasinya. Kemudian milik Putra 2023 yaitu analisis kelelahan kerja pada sortir manual dengan memberikan konteks penting tentang masalah di lapangan. Kemudian milik Zhang dan 2022 yang berjudul evaluasi performa model lightweight pada perangkat terbatas relevan untuk optimasi dan efisiensi. Kemudian milik Sari dan Nugroho 2022 yaitu korelasi tingkat kematangan dengan kualitas fisikokimia jeruk, dasar ilmiah untuk definisi kematangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.